Halo sobat youtuber, kembali lagi di channel Mampir Soan. Kembali kita ngopi politik di pagi hari ini. Temanya seputar IKN gagal total. Upacara bendera kembali ke Jakarta setelah diruat tahun lalu oleh Presiden Jokowi. Nah, kita simak logika politiknya di channel Mampir. Sebelum kita mulai, enaknya kita ngopi susu pagi dulu biar lebih enjoy dalam pembahasan logika politik pagi ini seputar IKN. Ditemani satu cangkir kopi susu nikmat di warung kopi. Kita coba bayangin ya teman-teman, duit ratusan triliun sudah disiapin, ribuan hektar lahan sudah dibuka, tapi ujung-ujungnya upacara 17 Agustus balik lagi ke Jakarta. Lah gimana ini? Ini bukan kota pindah apa mudik lebaran sih? Tahun kemarin pindah ke IKN, sekarang balik lagi ke Jakarta. Ibaratnya itu mudik lebaran. Jangan-jangan IKN bakal jadi kota wisata baru dengan slogan Welcome to Nusantara, kota yang ditinggalkan janji politik. Dan akhirnya ujungnya kembali lagi ke Jakarta. Jadi gini, wacana pemindahan ibu kota ke IKN sudah dimulai era Jokowi 1 tahun lalu. Katanya biar Indonesia nggak numpuk semua di Jakarta, biar adil, biar Kalimantan ikut ngerasain pusat pemerintahan. Tapi setelah Jokowi lengser dari kepresidenan, tiba-tiba pemerintah baru kayak mulai mikir mau dilanjutin atau enggak. Banyak isu-isu antara dananya di stop, kemudian beberapa fasilitas juga sudah dihentikan. Apa kita lanjutin atau kita stop aja? Perdebatan politik sudah mulai muncul di kalangan elit Senayan, dan puncaknya yaitu pada HUT RI kemarin. Harusnya kan kirap upacara simbolis pindah ibu kota, malah diputus di tengah jalan, langsung balik ke Jakarta. Lah, kalau kayak gini, apa IKN cuma jadi proyek era Jokowi aja? Mungkin para netizen bisa komentar di bawah, bisa menyimpulkan di kolom komentar ya. Saya nggak mau menyimpulkan sendiri, ini hanya logika aja. Nggak ada kelanjutan dan tidak ada progres secara kelanjutan, masih tanda tanya, seperti status WA yang masih abu-abu. Teori-teori sudah mulai berspekulasi ya di media massa dan medsos. Nah, disinilah serunya politik Indonesia. Ada yang bilang pemindahan ibu kota itu proyek gila-gilaan, duitnya terlalu besar, infrastrukturnya belum siap, dan investor asing pun pada mikir-mikir mau terjun atau enggak. Nah, spekulasi nakal nih, jangan-jangan IKN nanti bukan jadi ibu kota, tapi jadi kota elit. Ya, kota-kota elit seperti kayak di Singapura ataupun di Malaysia, tapi tidak jadi ibu kota Nusantara. Isinya apartemen mewah, villa pejabat, atau sekedar taman safari versi politik. Atau lebih parah lagi, IKN bisa jadi kota mati yang tanpa penghuni. Tahu kan, kota yang dibangun gede-gede tapi isinya cuma tukang parkir dan juga beberapa penjaga yang di sana yang dikhususkan untuk menjaga IKN buat politik tahun depan. Pertanyaannya, apakah IKN ini cita-cita atau cuma jadi
monumen kegagalan di era Jokowi saja? Silakan kirim di kolom komentar jika kamu memiliki teori yang lain. Ini hanya humor dan analogi receh ya, ala warung kopi. Jadi nggak usah dibikin serius. Kita cukup menikmati safari politik di tahun ini. Kalau dipikir-pikir, IKN ini mirip banget kayak rumah baru yang dibangun gede-gedean. Tapi begitu kunci diserahin, nggak ada yang mau ngontrak. Akhirnya balik lagi tidur di rumah lama alias Jakarta. Paham kan? Nah, atau kayak orang nikah gede-gedean, pesta mewah, tapi baru sebulan langsung cerai. Upacara pindah, ibu kota udah heboh, malah balik lagi ke Monas. Bahkan sampai karnaval di Monas sehari semalam. Ini mah bukan pindah ibu kota, ini pindah hati. Yang nggak mau menikmati suasana Jakarta di era kepemimpinan yang baru. Aduh, kacau. Sekarang kita tanya, kalau bukan ibu kota IKN bakal jadi apa? Mungkin 3 jawaban yang akan saya berikan buat teman-teman. Silahkan nanti kirim kolom komentarnya ya. Pertanyaan, bisa jadi kota elit khusus buat pejabat yang mau pensiun, kayak Puncak versi Kalimantan. 2, bisa jadi proyek mangkrak, kayak banyak gedung-gedung di Jakarta yang mangkrak jadi rumah hantu. 3, bisa juga akhirnya dipoles jadi destinasi wisata atau destinasi politik Nusantara City Tour. Lihat bekas ibu kota yang gagal pindah. Tapi setiap politik baru akan dimuat lagi, dilanjutkan dan berkelanjutan. Itu adalah jawabannya. Tapi jangan salah, bisa aja justru di masa depan ada pemimpin yang nekat bilang sudah kita pindah total. Jadi IKN ini kayak mantan yang kadang dilupain, kadang tiba-tiba dirindukan saat safari politik tiba. Itulah politik Indonesia. Jadi intinya IKN ini sekarang nasibnya kayak status WA, status WA gebetan ya, masih abu-abu, jangan ditanya dulu. Atau status centang birunya masih dinonaktifkan. Apakah bakal jadi kota gelap, atau jadi kota gemerlap, atau malah jadi kota sepi yang cuma didatangi setahun sekali atau 5 tahun sekali saat safari tiba? Politik Indonesia emang gitu, suka kasih plot twist yang nggak ketebak endingnya. Kalau nasibnya lagi bagus, bisa dipoles habis-habisan, tapi nasibnya jelek akan jadi porak-poranda. Kalau menurut kalian gimana? Apakah IKN harus tetap dilanjutkan biar jadi ibu kota baru, atau cukup jadi proyek di era Jokowi aja? Tulis kolom komentar kalian di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ini hanya sebatas logika politik era warung kopi. Ingat, politik itu bisa beda arah dalam 1 jam. Kita ngopi dulu di warung kopi.